Media sosial itu mempengaruhi pola pikir orang. Sekarang orang kebanyakannya pola pikirnya berubah bukan dari buku. Kenapa? Karena satu, orang malas baca buku. Indonesia itu termasuk negara yang literasinya rendah, ya. Orang sekarang lebih aktif di sosmed, TikTok. Jadi screen time orang Indonesia itu tinggi ya. Bisa 5, mungkin ada yang 7 jam, 8 jam, ada yang mungkin 10 jam. Atau 12 jam juga tembus ada. Dampaknya gimana? Tergantung kontennya apa yang dia konsumsi. Kalau misalnya dia konsumsi konten yang mungkin edukasi, mungkin ada manfaatnya buat hidup dia, ada faedahnya, gak masalah. Tapi kalau misalnya dia mengadopsi atau mengkonsumsi konten-konten negatif, sampah gitu, ya udah, gak ada faedahnya gitu, buang waktu aja. Jadi kenapa sosial media ini bisa mempengaruhi pola pikir? Yang pertama adalah menciptakan musuh atau lawan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kok gitu bang? Jadi gini, ini tuh sebenarnya beda pandangan. Misalnya nih, si A, menurut si A cara makannya benar seperti ini. Terus si B salah nih, oh ini cara makan tuh yang benar seperti ini. Nah kan debat, ribut. Nah itu jadi orang itu gampang jadi lawan. Apa nyari musuh karena ada sosmed. Sebenarnya itu nggak salah. Yang salah apa? Yang salah dia bagaimana menyikapinya kan. Misalnya nih orang ada video nih nongol, si A tentang ini nih, si B tentang ini, topik apa temanya sama, penyampaiannya beda, ribut. Ya itu tadi, ini tuh bahaya sekali teman-teman. Jadi sosial media itu mempengaruhi juga pola pikir sekarang. Jadi orang bukannya baca buku, orang scroll TikTok aja itu udah ngaruh sekarang pola pikirnya. Apakah rusak? Nggak rusak, tergantung kontennya apa yang dia konsumsi. Ya, jadi nggak usah diperdebatkan gitu. Orang nih, tiap hari scroll TikTok. Ya itu urusan dia, nggak usah ribut. Jadi yang penting apa nih yang dia konsumsi. Misalnya dia konsumsinya, oh dia buat berita nih. Oh bagus berita, biar nggak ketinggalan update. Karena orang sekarang kalau nggak update nggak aware hidupnya, katanya gitu kan. Nggak update nggak asik lah hidupnya gitulah katanya. Nggak balance ya, cuma mungkin itu budaya kan. Dari mana muncul? Dari TikTok, dari sosmed. Jadi sosial media membuat budaya baru di masyarakat ya. Oke, yang kedua adalah kebenaran itu bisa tenggelam dengan viral. Kok maksudnya gimana bang? Contoh nih, ada video viral nih, tapi itu video salah, ngajarin orang jadi salah, tapi viral itu bisa jadi benar karena viral. Dan video yang sepi tapi itu kebenaran, orang bakal skip. Serius, misalnya ada orang nih, dia ngajarin tutorial nih, tutorial masak tempe misalnya nih. Itu masak tempenya salah, tapi viral. Orang nganggapnya bener karena viral. Jadi sekarang itu yang salah pun dibetulkan karena viral. Apakah ini bahaya? Ya bahaya lah. Orang bikin tutorial salah nih, tapi kita betulkan karena videonya meledak view-nya, karena meledak like-nya, karena yang share banyak. Bagus kan dampaknya? Enggak. Gua akuin tuh enggak teman-teman. Jadi kalau kita tuh ada video viral ya, apapun kontennya, apapun isi videonya, siapapun yang ngupload, telusurin dulu, pelajarin dulu, baru kita ngasih penilaian. Karena orang sekarang itu komen doang, dia nggak tonton sampai selesai, dia nggak cari tahu tentang apa, dia nggak riset dulu, nggak tanya-tanya dulu dari yang lain, main komen-komen aja. Kadang komen juga nggak nyambung. Kan orang kan anggapnya kan apa sih ini orang komen gak jelas. Ya itulah orang sekarang teman-teman. Jadi kita harus yang namanya buat apa ya, terus update dan telusurin ini konten kemana arahnya ya. Yang selanjutnya adalah ikut-ikutan orang. Kan misalnya nih, ini biasanya ikut-ikutan orang. Jadi orang itu si A nih ngikutin si B nih, dari gaya hidup, dari apa ya, misalnya selebritis, misalnya ada artis nih meledak, ngetren, terus fansnya banyak, udah fans itu bakal ngikutin artisnya. Jadi orang sekarang tuh kebanyakan dia tuh ikut-ikutan aja. Misalnya nih orang suka apa nih, oh ini suka ini nih,
gue ikutin dia kali sukses, FOMO jadinya ya. Jadi ikut-ikutan. Kalau dia telusurin dulu, dia pelajarin dulu mungkin, atau dia riset, oke, nggak masalah, bagus. Tapi kan dia kan kadang nggak riset. Orang sekarang itu kan all in, dia main all in aja, all in. Tapi nggak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ini bahaya sekali teman-teman. Jadi harus kita telusuri teman-teman. Yang selanjutnya adalah tidak mencari tahu. Nah ini penting sekali nih. Jadi orang sekarang itu kebanyakan nggak nyari tahu dulu nih. Yang tadi sebelum saya bahas adalah video viral itu, apa yang tadi saya bilang itu adalah kesalahan video yang salah atau video tutorial yang salah bisa betul karena viral. Bisa ya. Misalnya ya saya nggak tahu siapa maksudnya, tapi kan ada aja gitu kadang orang kayak gitu ya. Tanpa dia cari tahu. Nah, kesalahannya orang kita kebanyakan dia nonton video tapi nggak cari tahu isinya apa, faedahnya apa, sistemnya gimana. Contoh nih, orang mau jadi TikTok, mau jadi selebgram, TikTokers misalnya. Dia nggak tahu nih cara bikin akun YouTube, bikin akun TikTok, bikin cara ngelolanya, cara manfaatkan algoritma itu nggak tahu. Maka ditanya sistem algoritmanya nggak tahu. Ya kan nggak mungkin kan orang mau bikin TikTok, mau jadi selebgram ditanya gitu, basicnya aja nggak ada. Dia cuma ikut-ikutan aja. Jadi orang sekarang tuh nggak cari tahu dan kebanyakan FOMO ya. Jadi janganlah FOMO terhadap konten di sosmed. Atau gini lah teman-teman tuh, dibatasin lah kalau misalnya nggak penting-penting banget ya untuk ngakses sosmednya. Jadi dampaknya itu besar teman-teman. Orang sekarang tuh pinter bukan dari buku, dari sosmed. Kadang pinter menghakimi dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya adalah kadang orang itu menjadi selalu menilai seseorang tanpa melihat bukti atau kebenarannya. Orang nih sekarang apalagi sosmed ya, banyak sekali informasi yang beredar di sosmed. Dia gampang banget ngecap orang loh. Maksudnya gampang banget nilai orang. Misalnya nih orang si A nih salah caranya nih. Oh nih A sesat nih. Tuh, itu gampang banget nilai orang karena informasi yang beredar itu cepat sekarang dibandingkan dulu. Dulu kan orang kalau mau nyari informasi kan baca koran, baca buku, nanya dan lain sebagainya kan. Sekarang orang dengan di rumah lagi tidur nih, buka TikTok aja udah dapat informasi baru, dapat hal baru, dapat berita baru. Bagus, tapi kadang orang dicap. Misalnya si A nih, si A sukanya investasi nih, si B itu nggak sukanya nabung. Kamu secara cara salah nuh, tadi dibohongin. FOMO Nah, salah kan gitu loh. Contoh A dan B tadi. Nih gue kasih sekali lagi ya. Si A suka investasi nih, dia suka investasi emas misalnya. Tapi si B nggak suka investasi emas, dia sukanya nabung di bank. Ini umpamanya. Gue bukan finansial nih, bukan. Dan si B itu ngecap bahwasannya, ngapain sih lu investasi tadi dibohongin sama orang. Nah, kenapa nih? Pola pikirnya beda, konten yang dikonsumsinya beda. Jadi orang sekarang kalau mau ngendalikan isi otak ya, kendalikan algoritmanya aja. Kalau orang sekarang, terutama anak-anak muda ya, kendalikan algoritma itu sama dengan mengendalikan isi pikiran orang. Itu teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya algoritma itu samanya dengan isi pikiran orang lain. Sekian dan terima kasih.